Bagaimana kita ini. Tapi yang cerita kalau mau cerita lucu lagi supaya kita nggak capek, punya full suite gimana? Itu dia. Nah, gitu ya. Yang jadi kalau orang mau minta nggak repot, tinggal metik ya. Petik aja sana tapi secukupnya kamu gitu supaya yang lain juga kebagian itu. Gitu ya. Cerita aja. Oke, mau lanjut. Umi, sedikit tanggapan dong Umi yang terkait lagi rame ini. Umi sendiri menanggapi gimana kalau misalkan lagu-lagu Umi dinyanyikan oleh orang lain di tengah konflik yang saat ini lagi ramai. Oh gitu. Kalau saya pribadi sebenarnya gini, pencipta dan penyanyi itu memang seiring sejalan. Seperti macam bensin dan penumpang ya yang mengisi bensin kayak gitu. Memang dia harus sekarang kita ciptain lagu, nggak ada yang nyanyiin, gimana jadinya dong? Ya, berarti bukan lagu, belum terlihat itu lagu, baru sebatas instrumental musik. Nah, dengan penyanyi yang menyanyikan, jadilah terlihat bagaimana itu warna lagu itu gimana. Dan kalau saya rasa sih cuma etika aja. Kalau kita pakai lagu orang, ya kan mau cover atau apa, paling tidak kita hargai deh penciptanya, paling tidak kita izin, kita berkabar-kabari. Karena saya juga kalau di juri kan saya selalu sebutin, yang setiap saya nyanyi di luar juga saya sempat bilang jangan lupa ini adalah ciptaan almarhum atau apa. Karena memang kita kerjasama sama pencipta gitu, dan pencipta mengharapkan juga dia menciptakan lagunya bisa booming dan bisa asyik, kita bisa dibawain dengan baik kayak gitu. Jadi buat saya memang nggak harus gimana, memang ini emang udah mestinya begitu sama-sama, dan nggak usah diributin. Pokoknya caranya yang terbaik. Kita di sini kan semuanya, ya kan, di pencipta, di penyanyi, dan nggak bisa nih kalau kita dijadiin kayak minyak sama air. Nggak bisa, kita harus sama-sama jadi satu, seiring sejalan, karena kita saling mendukung dan saling membutuhkan. Itu pendapat saya atau pendapat yang lain kayak gitu. Tapi Umi sebagai penyanyi legend melihat tindakan YD sendiri gimana sih Mi? Mungkin ada saran atau pesan nggak Mi? Tindakan apa nih? YD Yuni Dores yang lagi rame, yang lagi dia yang nuntut Lesti. Ya Allah Tuhan Rabbil Alamin, boleh tanya deh sama orang rumah, sama asisten aku nya nggak pernah nonton TV, nggak pernah tahu berita-berita itu, aku nggak pernah ini, cuma kedengeran aja, katanya ini begini, gitu. Paling aku siap aja kalau ada pertanyaan, barangkali mau tahu, ya itulah jawaban aku. Tapi untuk menilai begini begitu aku nggak mau. Aduh, jangan hal apa aja saya hindari. Saya lebih bagus sholat, ngirit daripada ngeliat-ngeliat kayak gitu. Aduh, jadi gibah, jadi akhirnya kita komentar pastinya. Tapi oh iya ya, jadi kayak sok tahu gitu kan. Tapi Umi pribadi di lagunya dinyanyikan akan seperti itu dong, berarti lagu kita asyik dinikmati, dia mau nyanyi boleh aja, tapi tetap ada nilainya. Orang akan si A yang bawa seperti apa dia punya karakter, ya kan? Saya juga suka dengerin, lagunya dibawa keren gak sih ya, gitu kan? Oh ternyata alhamdulillah masih kerenan gue juga, gitu. Tenangin hati. Sebagai penyanyi senior, himbauannya mungkin untuk mereka yang masih kisah yang pencipta dan penyanyi. Siapapun itu banyak sebenarnya Mi, nggak hanya di bagaimana. Sebetulnya badan hukumnya waktu kemarin juga belum jelas banget ya. Nah itu harus dibenahi. Tapi kalau saya dengar sekarang udah mulai kan mengarah ke situ. Tapi yang jelas, yang saya katakan tadi, kalau saya yang jelas penyanyi dia menggunakan satu buah lagu karya. Coba paling tidak ada kontak. Ya, oh mas, saya gitu, saya kalau mau nyanyiin lagu siapa gitu, saya telepon dulu nih siapa yang saya mesti hubungin gitu kan, boleh nggak sih, terus berapa duit sih, kayak gitu. Walaupun masih lebih junior ya yang di. Oh iya, kalau hal-hal kayak gitu kita memang nggak ada batas-batas buat saya. Nggak, saya tetap namanya pencipta, saya menghargai, dan kita di situ kan dia belajar. Dia notasinya bagus atau tidak. Ada seorang pencipta yang memang belum bagus banget, dia minta. Cuma saya buatnya, Allah kesian banget nih, sebenarnya dia belum bisa gitu. Tapi kalau dulu saya memang pertama, aku dulu
lagu yang memang penciptanya saya nggak kenal segala macam, tapi kalau saya udah rekaman 10 lagu itu kan ada lagu macam-macam di dalamnya, itu saya udah mesti nyanyiin karena udah disiapin musiknya. Saya bilang nggak enak, tapi saya berusaha untuk kasih. Bagaimana caranya? Karena dia selalu ada problem ngomongin karena istri saya melahirkan. Jadi saya mau nggak mau jadi ya bismillah. Not yang ini itu kan suami saya juga kan paham dan dia penyanyi pencipta bikin playlist. Nah dia kalau ada note yang kurang ini dia kasih dia tangga gini. Alhamdulillah ya lagu kering orang nggak sangka kok bisa bagus, terus lagu Cinta Benang Emas kok bisa bagus gitu. Alhamdulillah semua tidak lepas dari ketentuan. Umi, Harus syukuri. tadi kan Bu Siwi juga bilang kalau setiap lagu yang dibawain di panggung Indosiar ini mereka udah membayarkan ke LMKN kan Umi. Namun di sini konflik yang terjadi antara YD dan Dede Lesti ini sebenarnya sama, dibilang nyanyinya tuh di panggung Indosiar juga gitu. Nah tapi pihak YD kekeh minta tetap kayak izin yang tadi Umi sampaikan. Itu sebenarnya harus gimana sih, sedangkan Dede kan hanya sebatas menghibur dan bernyanyi gitu Umi. Untuk siapa penyanyi? Iya sebagai penyanyi dia kan nyanyi di Indosiar, sedangkan untuk pembayar itu pihak Indosiarnya kan sudah. Iya, bukan kita. Jadi memang mereka lah yang harus bertanggung jawab. Kita hanya menyanyi. Jadi ya untuk hal-hal seperti itu cobalah dicari jalan keluar yang sebaik-baiknya. Karena memang pencipta, penyanyi semua itu seiring sejalan seperti bensin dan mobil dan kendaraan. Oke. Oke, makasih banyak Umi.